Zaman bahala tuh ya. Cintanya sampai digendong-gendong. Habis itu ceburin ke apa namanya kolam renang, tau nggak? Tuh cewek si Fanny tuh joget-joget nih begini-begini. Happy banget. Tiba-tiba bisa punya ini, bisa punya itu, bisa langsung melejit ya, melejit. Melejit langsung dia, nempel-nempel. Nempel-nempel sama ini kan si Fanny Alberti, udah terkenal Fanny-nya. Iya, ajaib banget. Lupa diri dulu. Ya, lupa diri gimana dia ninggalin yang pertama. Sampai cewek itu juga nangis-nangis dulu tuh. Ceweknya katanya lebih tua. Udah gak peduli, bener-bener dilepeh betul. Baru ke Fanny. Abis ini sekarang Fanny dibeginikan lagi. Apa sih? Gue sempat dengar juga tuh kabarnya. Gue mau cari videonya ya. Lu nggak ngakuin anak. Aduh, minta tes. Apa sih? Nih. Nanya perkara sama dong kenal juga. Di kolom komentar yang tulis kamu disuruh pulang ke Pakistan aja kan. Mana tuh? Wait, bentar. Buat bapak yang pengacara tuh mau begitu kenapa ya nikah sama aku? Terpaksa tertekan sesuai sutradara. Ini adalah istri saya yang lagi haid, bleeding. Oke, setiap bulan adalah menstruasi. So kalau dia ada menstruasi, gila. Pampernya bocor itu, Pembalut ya. Kena ke kasur, ya. Kasurnya berdarah semua. Oke. 1 bulan tidak pernah ganti spray. So setiap hari tidur di spray itu. Segitu kotornya, dia segitu malas tidak mau ganti spray aja. Dan ini aku menunjukkan. Ini lihat kak. Ini aku belum pernah tunjukin. Ini spray berdarah. Dan setiap hari, ini aku ambil foto setiap hari. Stres. Baunya mau lihat. Bentar. Gua nggak percaya. Lu bisa aja bikin darah-darahan, bohong lu. So, begini jaga kebersihan dia. Ini setiap hari dia ambil satu-satu foto untuk lihat etikat baik dia untuk jaga kebersihan dalam. Karena dia selalu kebutuhan mundunya ke saya. Dan saya suruh dia jaga kebersihan. Ini orang ya, dia muter otak ya. Kan dia udah tahu nih. Kan dia kan waktu itu kan pisah kan. Udah gitu ada penyakit tuh. Jadi dia muter otak nih. Gue udah dituduh nih, gue harus muter otak gimana caranya. Akhirnya ngangkat masalah datang bulan. Bayangin gak otaknya tuh. Cewek datang bulan, terus itu jorok sekali. Jadi penyakit dari situ. Aduh, gue gak percaya sama sekali. Gak ada orang datang bulan berbulan-bulan gak mau ganti spray, bohong. Gue gak percaya. Gak ada, gue gak percaya. Itu pasti hayal-hayalannya dia untuk ngambil jalan biar tuduhan dia penyakit itu nggak kena ke dia gitu. Jadi ini tuh ke lu yang kotor, yang lu yang jorok, lu yang ini gimana caranya? Oh ya pakai bilang datang bulan. Tapi gue nggak percaya sama sekali. Gue nggak percaya. Gue lebih percaya bahwa penyakit itu PK datangnya dari pasangan yang tidak setia. Pasangan yang udah jajan kemana-mana. Bukan karena kita datang bulan. Bukan. Nggak ada itu. Gue nggak percaya. Nggak ada. Bohong banget itu. Ya. Fanny jangan mau, Fan. Udah diudal-udal begini. Under deal-nya. Ya. Jangan mau. Ini kamu udah kena udal-udal begini. Under deal kamu. Udah kemana-mana ini. Mesti bela harga diri kita loh jadi perempuan. Jangan diam aja. Kamu gak lihat mau sampai mukanya begini, lihat. Nih. Dalam aja minimal kita dalam sehari sekali ganti kan. So, sampai celdal aja diomongin. Kebersihan dia. Ini setiap hari saya ambil satu-satu foto untuk lihat etikat baik dia untuk menjaga kebersihan dalam. Karena dia selalu kebutuhan mundunya ke saya.
Dan saya suruh dia jaga kebersihan. Celana dalam aja minimal kita dalam sehari sekali ganti kan. Sampai 2-3 hari satu celana dalam. 2-3 hari satu celana dalam. Gue nggak percaya. Kalau kita ada darahnya kena ke kasur, minimal ganti itu spraynya. Apa itu susah? Sekarang gue tanya sama lu ya, Combro. Kalau misalnya lu emang ngelihat kayak gitu, kenapa lu nggak ganti? Orang yang lagi mungkin kecapean atau apa, kalau emang bener ya, kenapa lu diem aja malah lu main foto-foto? Ajaib gak sih? Tapi gue yakin banget lu pasti tidak mengatakan yang sebenarnya. Mana buktinya itu netes atau apa, tumpah darah segala macam di situ? Mana buktinya? Gue nggak percaya. Apa itu pun salah suami? Apa itu pun salah karena suami selingkuh? Aku mau ganti spraynya. Dia itu tidak pernah menjaga kebersihan sendiri. Sampai dia setiap bulan adalah keputihan. Kita pergi ke dokter. Setelah kita nikah, memang dia sering ada keputihan. Astagfirullah. Kali kedua, kali kurang jaga kebersihan. So, saya tidak tahu pertama. So tahu lu kayak dokter lu sok ngomong lu dari makanan lah, dari kurang jaga kebersihan lah. Lu sendiri nggak mikir orang kalau pergi kemana-mana ya pasangan itu salah satunya aja doyan jajan, salah satunya aja nggak perempuan nggak laki. Ini Mamski ngomong nggak cuma untuk laki-laki ya, untuk perempuan juga. Kita misalnya nih nggak setia ya sama pasangan, terus kita pergi kemana-mana, udah gitu kita nggak pakai sama sekali pengaman, itu sangat-sangat mungkin kita akan mendapatkan penyakit dari luar sana dan menularkan ke pasangan. Itu kansnya cukup besar. Rata-rata penyakit di situ ya terjadi karena tidak setia dan kemana-mana. Jadi bukan karena datang bulan ya, terus sampai bilang nggak ganti celdal, nggak ada itu. Itu beda. Dan gue nggak percaya orang pakai candam 3 hari nggak ganti, itu gue nggak percaya. Apalagi seorang Feni Alberti ya, gue nggak percaya sama sekali. Lu jangan bohong lu ya. Lu pertanggungjawabkan nih omongan lu. Ada buktinya nggak lu ngomong kayak begitu? Enak aja lu nyebut-nyebut perempuan nggak ganti celana 3 hari. Guys, kita review produk di sosial media, kita tahu semua cewek pakai produk feminin. Enak aja semua cewek, gue nggak pernah pakai. Gue nggak pernah pakai produk feminin. Kenapa? Belum tentu cocok. Karena sudah ada ya penelitian bahwa kalau kita di bawah situ, itu yang alami aja yang lebih sehat. Mamski nggak pernah pakai produk-produk, nggak ada. Aku cuma minum jamu yang diajarin sama mama, kunyit asem, itu cuma kalau kayak mau datang bulan. Dan setelah sehari 2 hari datang bulan, baru minum kunyit asem. Tapi nggak pernah gue harus pakai produk-produk itu. Karena gue takut akan bersenyawa, atau mungkin gue nggak cocok dengan salah satu unsur di dalamnya. Ini kan di dalam itu kan udah diberikan sama Allah tuh natural aja. Natural aja, ada bakteri yang baik. Jadi nggak masalah. Gitu loh. Dan aku selalu cukur. Selalu, malah kalau Mamski di wax. Tapi nggak semua, nggak full. Apa lu harus semua pakai produk apaan lu? Ini mah orang cari-cari alasan ya. Ini orang-orang cari-cari alasan ini. Karena dia tahu sebenarnya sudah diungkap sama Feni penyebabnya. Sudah diungkap. Ini kalau datang ke pengadilan nih, barang bukti dari Feni sama barang bukti dari dia, pasti Feni menang di pengadilan. Pasti. Semua ini ya ditarik semua ya di kronologi 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5 kronologisnya pasti Feni menang. Feni Alberti pasti menang. Gue sangat yakin. Ini orang nih ada aja mulutnya. Menjaga kesehatan dalam tubuh. Saya tidak pernah lihat dia pakai satu produk feminin untuk jaga kebersihan. Itu yang bagus. Itu yang bagus. Tidak pernah satu kali pun memakai produk feminin. Itu yang bagus. Tahu nggak lu? Karena memang kita nggak perlu pakai. Nggak perlu. Apalagi kalau yang punya sensitif ya. Takutnya ada alergi-alergi apa. Nggak perlu. Nggak perlu sama sekali. Yang perlu itu adalah punya laki-laki yang setia. Tahu nggak lu, Akas? Dengerin gue. Produk soalnya apa sih?
produk kebersihan perempuan. Sabun pembersih untuk Sering kali saya bawa dia ke dokter, dan aku ada video itu yang dokter pun jelaskan dia, Bu, jangan sembarangan duduk di toilet. Bu, menjaga kebersihan. Kalau udah pipis lah pakai. Jangan sembarangan duduk di toilet. Yang bener itu, jangan sembarangan lu pergi keluar, terus kenalan sama orang gak tahu dia siapa, terus tiba-tiba langsung ada hubungan. Itu yang bener. Kenapa? Orang itu kan kita nggak tahu. Kalau istri kita tahu, suami kita tahu. Kita punya riwayat kesehatan suami istri, pergi ke dokter check up. Tapi kalau kita pergi ketemu orang di luar, kita nggak tahu dia check up apa enggak. Kemarin dia sama siapa. Tapi kalau suami istri insya Allah selalu tidur bersama. Selalu kita tiap malam sama dia. Mulut lu ya, astagfirullahalazim. Isu. Kalau begini, Bu tidak ada terus-terusnya. Dan sekarang aku menunjukkan bukti bukan ke abang, ke pengacara saya, kadang mereka juga aku belum pernah menunjukkan bukti ini, tapi mereka bisa jelaskan dengan kata-kata yang sopan. Ini adalah istri saya. Bukti apa? Mana tuh? Istri Gua saya. belum, habis lagi videonya. Bukti apa lagi lu? Aduh, kesel banget deh. Mana bukti apa? Oh ini. Ngomong dari sana kebanyakan pakai perasaan. Tapi belum tentu ada buktinya. Seperti ini bilang perempuan uang 1 juta. Seperti yang tukang pijit. Seperti ini yang bilang dia belikan aku mobil Palizard atau bla bla bla. Sebenarnya sih kemarin saya tanya, lawyer saya tanya, kalau abang merasa berat dan merasa fitnah, kita laporkan. Terus saya jawab, mau melaporkan nggak? Enggak, karena lawan saya bukan dia. Dia adalah orang perempuan. Bisa. apalagi mantan istri. Bilang aja lu takut karena Feni pegang bukti kan. Apalagi dia punya 2 anak itu dari saya. Ibu dari Ya, anak. bukan lawan saya. Kenapa aku harus lawan sama seorang perempuan? Alah, lu bilang aja lu takut lo bukti lo sama buktinya Feni. Feni sampai keluarin buktinya, ya. Lu gak bakal menang. Tahu nggak lo? Lo gak bakal menang. Tinggal tunggu Feni mau aja. Gue udah enak ngedengerin suara dia, sumpah. Gue enak. Guys. Di podcast Densu juga dia bilang gak paham bahasa Indonesia. Begini begitu lain lagi lah mulut dia kan.